Oke, kita siap ya semuanya untuk memuji Tuhan dan menyembah nama Tuhan. Oke, kita mau puji. Kita mau menaikkan puji-pujian. Sebentar ya. Oke. Shalom apa kabar adik semuanya? Kita doakan semua adik dalam keadaan apa Kak Gesi? Dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh sukacita. Karena ada siapa Kak Gesi? Karena ada Tuhan Yesus Kak Tuti. Oh, di dalam hati kita ya Kak Gesi? Iya benar Kak Tuti. Oh iya Kak. Kita ditemani kakak siapa yang main musik hari ini? Hari ini ditemani oleh kakak Andrea. Terus sama kakak Kesya. Oke. Nah, dan kameramen kita kakak Intan. Ya, kakak Intan. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah raya kita apa dulu ya di sini? Kita duduk yang manis. Ambil tempat yang rapi, nggak boleh berisik karena kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Udah duduk yang manis belum semuanya? Duduk yang manis. Sebelumnya adik-adik mari satukan hati kita berdoa. Oke, mari kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa yang baik dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau Engkau pertemukan kami dalam ibadah raya kami hari ini secara Zoom Tuhan. Berkati setiap anak-anak yang mengikuti ibadah raya. Mereka yang malas-malasan Tuhan, Engkau tolong jamah dan berikan kerinduan untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dalam setiap rumah-rumah anak-anakmu yang beribadah sungguh-sungguh kepada Engkau. Dan berkat-Mu tercurah atas kami. Dan Tuhan, kami menaikkan pujian penyembahan kami. Dan juga kami nanti akan dengarkan firman-Mu. Tolong urapi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, roh pujian penyembahan mengalir atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji Tuhan. Oke adik-adik, kakak undang semuanya. Yuk semuanya berdiri. Kita muncul semuanya berdiri. Semangat ya. Karena kasih-Mu padaku, kau terus
Semuanya silakan duduk dulu ya guys Ya, ya. silakan duduk adik-adik. Kita mau dengar firman Tuhan. Semuanya siapkan hati kita, siapkan telinga kita, biar mata kita juga perhatian kepada siapa lagi sih? Pada Tuhan Yesus kata Iya, biar firman itu boleh tertanam dalam hati kita. Kita mau nyanyi apa lagi sih? Tuhan aku rindu. Oke. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Adik-adik kita mau angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh lagi. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Saat ini. Haleluya, rasanya bagimu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami serahkan apa yang hidup, hosana bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Bapa di dalam surga, Engkau berkati kami setiap anak-anak-Mu yang ibadah saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, Engkau baharui kami setiap hari. Engkau berkati kami Tuhan, agar firman-Mu menjadi benih yang ditaburkan, yang bertumbuh dan berkembang di dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi anak-anak yang takut, yang melakukan kehendak-Mu dalam hidup Yes, kami. Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terlebih ya Tuhan, adik-adik kami yang ada di rumah, Engkau jamah ya Tuhan, Engkau lawat. Biarlah hadirat-Mu hadir di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak terbatas.
pujian kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan membangun setiap kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan Amin. Oke, kasih tepuk tangan buat kita semua. Sudah memuji Tuhan dengan baik. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya lihat di sini. Fokus lagi karena kakak punya fakta-fakta menarik nih. Penasaran nggak ada fakta menarik apa aja? Adik-adik nanti anotate ya, mana yang menurut adik-adik benar. Oke, coba sebentar. Kamu share screen. Oke. Sudah terlihat semuanya? Sudah, Kak. Sudah. Oke, sip. Hari ini temanya adalah Yesus menampakkan diri di Yerusalem. Oke? Nah, sekarang kakak punya fakta-fakta menarik nih. Adik-adik boleh annotate mana yang benar, mana yang apakah ini benar atau salah. Yang pertama, ada bagian telinga yang mengatur keseimbangan kita. Benar atau salah ya? Kalau benar kita kasih true, kalau misalnya salah kita pilih yang false. Jadi maksudnya kalau misalnya nggak ada bagian ini, kita nggak seimbang jalannya, bisa jatuh gitu. Benar atau salah? Coba ditandain. Nih Kak Keisha udah tandain true katanya. Marvel juga true, Yael true, Liv nih bilangnya false ya. Terus dari sampai 4 bilangnya true. Oke. Nah, coba kita lihat jawabannya benar atau salah ya. Wah, ternyata jawabannya benar. Jadi adik-adik nih di dalam telinga kita ya, coba mana pegang telinganya? Pegang telinganya semuanya. Mana telinganya? Nah, di dalam telinga kita ini ada cairan. Cairan tuh kayak apa sih, Kak? Cairan itu air itu cairan. Susu itu cairan ya. Jadi pokoknya di dalam telinga kita ada cairan yang bisa membuat kita seimbang jalannya. Jadi nggak jatuh-jatuh. Wah, hebat banget gak tuh? Tuhan sampai bisa bikin kayak gitu. Kalau nggak ada cairan itu, kita mungkin nggak bisa jalan dengan lurus loh adik-adik. Oke? Nah, selanjutnya pilih ya, benar atau salah. Udang memiliki jantung di ekornya. Siapa yang suka makan udang? Kakak suka nih makan udang. Siapa yang suka makan udang? Nah, coba. Udang memiliki jantung di ekornya. Jantungnya di ekornya bukan ya? Atau udah nggak punya jantung? Ayo, benar atau salah? Kalau benar, bilang true. Kalau misalnya salah, bilang false. Pilih yang false. Nah, coba kakak pengen nanya, kenapa kalian jawab false? Ayo, ada yang punya jawabannya nggak? Ada yang tahu nggak? Jantungnya udang ada di mana? Ada yang tahu nggak? Apa? Nggak kedengeran? Di badan? Oke, kita lihat dulu. Jawabannya true or false ya. Jawabannya adalah false. Salah. Karena jantungnya udang itu ada di kepalanya, adik-adik, bukan di badannya. Kalau di badannya kan yang biasa kita makan kan. Nah, sekarang jantungnya ada di kepala. Wah, unik banget. Coba, siapa yang tahu kalau letak jantung manusia ada di mana sih?
Tahu nggak jantung manusia ada di mana? Jantung manusia itu ada di rongga dada sebelah kiri. Mana coba rongga dada sebelah kiri dipegang. Nah, di sini ya. Jadi nggak pas di tengah-tengah, dia agak ke kiri jantung kita. Nah, kalau udang, jantungnya ada di kepalanya. Oke? Nah, selanjutnya, buaya tidak bisa keringetan. Dia bernapas untuk mendinginkan tubuhnya. Jadi buaya ini tidak mengeluarkan keringat. Benar atau salah? Nah, Itu Benar atau salah? Coba dipilih. Kalau manusia tuh bisa berkeringat kan? Kalau misalnya adik-adik habis lari-lari, keringetan tuh biasanya. Benar nggak? Nah, banyak kan yang pilih true ya. Coba kita lihat. Jawaban yang sebenarnya adalah true. Benar. Buaya itu nggak bisa keringetan adik-adik. Nggak kayak manusia ya kan? Kalau manusia kita keringetan. Kalau habis lari, habis olahraga. Kalau mama masak juga bisa keringetan. Habis makan pedas keringetan. Benar ya? Nah, buaya ini nggak bisa keringetan. Kalau misalnya dia kepanasan, dia cuma tarik nafas dalam-dalam. Terus dia tubuhnya bisa dingin lagi, jadi dia nggak mengeluarkan keringat sama sekali. Oke, next. Nih, perhatikan. Macan hanya memiliki loreng pada bulunya. Tubuhnya tidak ada loreng. Ngerti nggak adik-adik maksudnya? Jadi misalnya adik-adik punya kucing nih, kucingnya loreng-loreng. Nah, itu cuma bulunya aja, bukan dagingnya gitu. Benar nggak ya? Benar nggak ya? Coba. True or false? Benar atau salah? Wah, ini ada yang milih benar, ada yang memilih salah nih. Apakah loreng-loreng macan itu cuma di bulunya ya? Bukan di badannya? Coba kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah salah. Nah, ternyata loreng-lorengnya macan ini itu sampai ke daging-dagingnya adik-adik. Jadi kalau misalnya lorengnya seperti itu, di dagingnya juga ada loreng-lorengnya gitu. Wah, hebat banget ya Tuhan bikinnya. Jadi nggak cuma di bulunya. Jadi kalau misalnya adik-adik ada yang ngebotakin bulunya macan nih ya, itu ada loreng-lorengnya juga di tubuhnya. Coba kita lihat ada nggak ya pertanyaan selanjutnya. Nah, selanjutnya. Hanya ikan hiu yang bisa mengedipkan kedua matanya. Ikan lain nggak bisa mengedipkan matanya. Benar nggak ya? Benar nggak ya? Hanya ikan hiu yang bisa mengedipkan kedua matanya. Nih, kayak manusia kan bisa kedipin matanya nih. Dua-duanya ya, bukan sebelah doang. Dua-duanya bisa dia kedipin. Apakah cuma ikan hiu doang yang bisa? Nggak ada ikan lain yang bisa? Masa sih? Coba. Benar atau salah nih? Hanya ikan hiu yang bisa mengedipkan kedua matanya. Wah, ada yang jawab true, ada yang jawab false. Coba kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah benar. Nah, hanya ikan hiu, adik-adik, yang bisa mengedipkan matanya. Ikan-ikan lain nggak bisa mengedipkan kedua matanya, adik-adik. Jadi coba kalian lihat ikan berenang di laut, itu nggak ada yang berkedip matanya. Cuma ikan hiu yang bisa. Hebat ya? Hebat ya ikan hiu ya, bisa ngedipin matanya. Oke, selanjutnya. Yang di atas masih perhatiin yuk, di lantai 4. Coba yuk duduk yang manis, semuanya dengerin dulu yuk. Halo. Hai. Hai. Nah, pertanyaan selanjutnya. Tuhan Yesus bangkit di hari ketiga. Benar atau salah? Udah dengerin nih firman Tuhan yang kemarin-kemarin. Benar atau salah? benar, Kak.
Nah, mantap. Iya, jawabannya jelas benar. Kita udah dengar ya semuanya. Jadi ini adalah sesuatu fakta ya, adik-adik, fakta. Ini bukan bohong-bohongan kalau Tuhan Yesus bangkit di hari yang ketiga. Oke, minggu lalu kita udah dengar firman Tuhan dengan tema apa? Ayo, ada yang ingat gak? Ada yang ingat? Minggu lalu yang bawain firman Tuhannya ada Kak Tuti. Coba, ayo, firmannya tentang apa? Ada yang ingat nggak? Tentang Apa? Yunus tidak menuruti perintah Allah. Apakah benar? Coba, Kak Tutinya ada di situ nggak, Kak Tuti? Kak Tuti benar nggak? Oh, Tuhan Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Tuh adik-adik, Elsa bukan Yunus ini ya, tidak menuruti perintah Allah ya, tapi Yesus menampakkan diri di perjalanan menuju di Emmaus. Dia ketemu sama Kleopas dan satu orang lagi yang tidak disebutkan namanya. Oke. Yuk balik lagi, kita dengerin lagi firman Tuhan. Oke. Yuk, semuanya tenang dulu. Kita mau baca cerita hari ini. Diambil dari Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Sorry ya, itu tulisannya salah. Judul perikopnya, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Apa? Semua murid. Oke. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Waduh, siapa yang nggak kaget ya tiba-tiba ada orang masuk nih ke dalam padahal pintunya dikunci. Akan tetapi ia berkata, Tuhan Yesus berkata tuh kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Tuhan Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ayo, siapa yang suka ikan goreng tuh? Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Tuhan Yesus mengajarkan ke mereka supaya mereka juga mengerti tentang kitab suci. Kitab suci kita tuh Alkitab ya. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Tuh. Jadi di Alkitab sudah tertulis bahwa Tuhan harus bangkit di antara orang mati dan bangkit pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa
harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kita semua adalah saksi Tuhan Yesus. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Oke. Nih, adik-adik mungkin supaya tergambar seperti apa sih kisahnya, kita mau nonton cuplikan ini. Yuk. Semuanya nonton dulu yuk. On the first day of the week, in the evening, the disciples gathered. Tuh, pada malam hari, para murid sedang berkumpul. They locked the doors because they were afraid of the Jews. Mereka mengunci pintunya katanya karena mereka takut sama orang Yahudi. They didn't want to be killed like Jesus had been killed. But wait, Jesus had appeared to two disciples on the road, and Mary Magdalene had reported seeing him alive too. Tuh, katanya Maria Magdalena bilang, aku udah melihat Tuhan Yesus hidup gitu kan. Kita udah pernah dengar ceritanya Maria Magdalena ketemu sama Tuhan Yesus. Could it be true? As the disciples talked, Jesus came, stood among them, and said to them, Tuh, tiba-tiba ada yang datang. Semuanya bingung. Kan pintunya dikunci gitu. Coba kita lihat kelanjutannya. "Peace to you." The disciples were Damai afraid. sejahtera They beserta couldn't believe kamu. their eyes. Was this really Jesus? Apakah ini benar-benar Tuhan Yesus? Kata murid-muridnya. Mereka benar-benar nggak percaya dengan apa yang mereka disciples lihat. thought they were seeing a ghost. Why are you Tuh, dikiranya mereka ngelihat hantu. afraid? It's me. Why do you doubt? Jesus said. Look at me and touch me. A ghost does not have flesh and bones, but I do. I'm not a ghost. Jesus showed his disciples his. Tuh, kalau misalnya Tuhan bilang, kalau hantu itu nggak punya tulang sama daging. Coba lihat aku. Terus Tuhan Yesus kasih lihat tangannya yang berlubang karena paku adik-adik. Tuh, dikasih tunjuk. Hands and his side. They saw the holes in his hands, and in his side, Jesus was alive. It seemed too good to be true. The disciples rejoiced because they were so happy to see Jesus. The disciples gave Jesus some. Nah, terus Tuhan Yesus tanya, adakah padamu makanan? Akhirnya murid-muridnya kasih makan ikan goreng. Akhirnya Tuhan makan ikan goreng. Fish to eat. Jesus talked to them and explained the Bible to them. Tuh, Tuhan menjelaskan tentang firman Tuhan, tentang Alkitab. Dan Tuhan bilang, apa yang ada di Alkitab itu semuanya itu harus digenapi. The Bible is about me, Jesus said. He helped them understand how the law of Moses, the prophets, and the Psalms told about him. Then Jesus told the disciples that they had a job to do. Jesus had died and was raised from the dead so that people could be forgiven for their sins. Tuhan telah mati dan dibangkitkan sehingga semua umat manusia itu bisa diampuni, dihapuskan dari dosa-dosanya, kata Tuhan. The disciples needed to tell other people to repent from their sin and be forgiven. Nah, terus Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, kalian ini nih semuanya harus menceritakan ke lebih banyak orang, siapa yang menyesali dosanya, dia bisa diampuni, katanya. Peace to you, Jesus said to them again. God sent me to earth, and in the same way, I am sending you. Jesus sent out the disciples to be his witnesses and to tell all the people that he is alive. Tuhan mengirimkan semua murid-muridnya untuk
menceritakan kepada dunia bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Oke. For 40 days, Jesus presented himself to at least 500 people and proved that he is alive. Jesus is still alive today. He sends out believers to tell others about him and gives us power through the Holy Spirit. Nah, itu dia adik-adik. Jadi sebelum kenaikannya ke surga, dalam 40 hari, kira-kira Tuhan menceritakan ke 500 orang bahwa dia hidup. Sebenarnya sampai sekarang, walaupun Tuhan ada di surga, Tuhan tuh tetap hidup loh adik-adik. Ada di tengah-tengah kita, yang memberi berkat kepada kita, ya kan? Kita bisa hidup saat ini karena Tuhan juga hidup dalam diri kita, gitu. Oke. Sekarang, tadi kan Tuhan Yesus memerintahkan para murid-muridnya untuk memberitakan bahwa Tuhan Yesus hidup, gitu. Tuhan Yesus hidup, dan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat itu cuma Tuhan Yesus, gitu ya. Nah, coba kakak pengen nanya, kira-kira kalau misalnya kita mau menceritakan ke teman-teman kita bahwa Tuhan Yesus tuh baik, Tuhan Yesus tuh hidup, kita harus berbuat apa sih ke teman-teman kita? Ada yang bisa jawab? Bisa melalui perbuatan kita, kebaikan, betul. Contohnya apa? Kepercayaan. Kepercayaan, betul. Contohnya apa perbuatannya? Mengasihi. Bener, nggak marah-marah, terus rukun sama kakak, adiknya, sama teman-temannya, nggak berantem. Itu adalah bentuk mengasihi kita kepada teman-teman kita. Oke, ada lagi adik-adik? Ada lagi nggak? Bagaimana cara kita menyebarkan cinta kasih Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya? Mungkin kita ada teman-teman, ada saudara-saudara yang belum mengenal Tuhan Yesus. Suka memberi? Betul, suka memberi. Suka memberi, betul. Kalau misalnya teman-teman kita ada yang membutuhkan, kita punya sesuatu lebih, contohnya makanan, kita punya baju lebih, kita boleh kasih ke teman-temannya supaya mereka merasakan, wah ada yang perhatiin aku ya ternyata, ya kan? Benar ya? Oke, sekarang kita udah dengar firman Tuhan, coba kakak pengen nanya nih, siapa yang tadi perhatiin, bisa jawab nggak ya pertanyaan-pertanyaan ini? Nah, coba dijawab. Yesus menampakkan dirinya kepada siapa yang tadi diceritain ini? Ke Maria Magdalena kah? Atau ke para murid? Para murid. Para muridnya ya? Oke, coba kita lihat jawabannya benar nggak ya? Iya benar, jawabannya ke para murid, oke. Bukan Maria Magdalena. Maria Magdalena Tuhan juga menampakkan dirinya, tapi sebelum cerita ini. Selanjutnya, Tuhan memberikan perintah kepada para murid untuk memberitakan bahwa ia telah apa? Bangkit. Hidup kembali. Bangkit atau mati dan dikubur. Coba, Tuhan memberikan perintah. Bangkit. Benar, jawabannya bangkit. Bahwa ia telah bangkit dan hidup. Oke. Di sini Tuhan makan apa tadi dikasih sama murid-muridnya? Ikan goreng. Ikan goreng. Belum ada yang lapar kan di sini, udah sarapan belum tadi? Oke. Berarti semuanya
kita semua. Yeay. Oke, sekarang kita mau baca ayat hafalan kita. Diambil dari Markus 16. Sebentar ya. Tunggu sebentar. Markus 16. Diambil dari Markus 16 ayat 15. Nih, perintah Tuhan nih, adik-adik semua. Ada perintah Tuhan yang kita harus lakuin. Apa itu? Sebentar ya, Kak. Nah, singkat banget nih adik-adik. Coba dibaca. Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, katanya. Yuk, kita baca bareng-bareng. Markus 16 Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, benar. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi kita disuruh pergi kemanapun dengan memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran yang kita tahu. Contohnya kita berbuat baik, kita bilang Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kepada siapapun. Oke? Semuanya kita mau berdoa, semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Yuk, semuanya yuk berdoa yang sungguh-sungguh. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang luar biasa sekali. Terima kasih Tuhan, Engkau telah bangkit dan hidup di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, kami mau jadi murid-murid-Mu yang memberitakan berita kebenaran, menunjukkan kasih-Mu Tuhan kepada banyak orang Tuhan. Tuhan, tolong supaya kami bisa terus meninggikan nama-Mu, terus mengasihi Engkau, terus berbuat baik kepada banyak orang, supaya kami bisa jadi berkat juga buat banyak orang, Tuhan. Tuhan, Kakak mau berdoa buat adik-adik semua, supaya Engkau tambahkan kepintaran, kecerdasan yang daripada-Mu, Tuhan. Engkau berikan kesehatan, Tuhan. Tuhan, tolong dalam sekolahnya, dalam waktu bermainnya, Tuhan, supaya bisa menggunakan waktunya dengan baik, dengan hal-hal yang bermanfaat, dan tentunya selalu menjadi anak-Mu yang baik, taat orang tua, Tuhan. Tuhan, Engkau juga berkati papa mama yang bekerja, Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, Engkau lindungi mereka, Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang kita mau bermain, kita panggil Kak Kesha. Halo, sekarang waktunya main ya. Kita main kode rahasia. Wah, main kode rahasia tuh. Apa ya? Jadi cara mainnya, di sini ada nama-nama tokoh di Alkitab yang teracak, nanti kalian tebak ya. Bisa raise hand dulu ya, baru nanti aku tunjuk. Nanti kalian jawab. Jadi kata-katanya tuh acak-acakan, tapi kita harus tebak tokohnya gitu ya, Kak. Oke, Yep. raise hand ya, semuanya bisa tuh reaction, terus raise hand. Bisa, Kak. Oke. Semua bisa raise hand kan?
Bisa nggak? Bisa, Oh, Kak. bisa tuh Marvel. Yang Bisa, Kak. Bisa ya? Oke. Bisa di ituin dulu. Raise hand Bisa, dulu. bisa. Oke. Kita lower hand dulu. Oke, boleh kita dimulai. Nah, coba tebak nih. Marvel mau tebak soal yang pertama. Ayo, siapa ini? Adut? Adut? Siapa? Rael tuh, Kak. Coba Rael, tahu nggak apa jawabannya? Oh. Daud. Oh, ini Oh, Daud. Siapa tadi yang jawab? Daud, Kak. Nanti kalau misalnya Kak Kesha sebut namanya, itu yang baru boleh jawab ya, Kak ya. Jadi satu-satu. Oke, coba. Ini benar nggak Kak Daud? Iya benar Nah, Daud. gitu ya mainnya adik-adik. Coba. Next-nya, Kak. Nih, soal yang pertama dulu nih yang ini. Nomor 1 tuh, nomor 1. Siapa itu? R-U-T-H. Rut, Kak. Itu lantai 4 tuh. Siapa yang mau jawab? Rut, Kak. Rut. Iya benar Ruth. Turunin lagi boleh raise hand-nya. Nah, nomor 2 sekarang. Ada yang bisa nggak? Siapa tuh nomor 2? Esther, Kak. Marvel dulu. Marvel. Esther, Kak. Esther. Esther. Adik-adik, tadi peraturannya kalau disebut namanya dulu baru jawab. Oke? Lanjut, Kak. Diturunin dulu tangannya. Nomor 3 ya sekarang. 1, 2, 3. Rael. Yohanes. Udah angkat tangan loh. Oh, belum. Rael, apa jawabannya Rael? Yang keras. Mana? Yohanes kata dia pulang. Iya benar Yohanes. Jawabannya Yohanes, benar. Oh, iya. Lanjut nomor 4. 1, 2. Udah ada yang desain duluan. Marvel, coba. Marvel siapa nomor 4? Ayub. Ya benar. Yeay, hebat. Ayub. Next. Lanjut nomor 5. Kenzi, Elsa. Elsa. Siapa Elsa? Petrus, Kak. Betul. Benar ya, Kak? Betul. Betul. Hebat Elsa. Terakhir. Wah, baik banget. Coba Petra Kids. Ya benar no. Benar. Ada lagi nggak, Kak? Ada lagi. Ada lagi. Nah, nomor 7. Nomor 7, siapa tuh? 7. Tiffany? Abraham. Pinter. Benar. Kita lower hand dulu ya. Hitung, Kak. Nomor 8. 1, 2, 3. Ada yang tahu nggak nih? Ayo, siapa? Asra? Siapa nama sebenarnya di Alkitab? Petra Kids. Siapa tuh? Sarah? Baru kirain. Sarah. Iya, Betul. Nomor 9. Lower hand dulu nih. Pak. Pada di. Umas. Musa.
Musa, Kak. Iya, belum dihitung tapi nggak apa-apa, benar. Oke, kakak lower hand dulu deh. Yuk, nomor 9. Nomor 9 yang ini nih, yang bawah salah. Marvel, siapa Marvel? Susah. 9. 9 yang di bawah nih. 9 nih, siapa? Ya benar loh tadi. Wah, istri lo tuh pada menoleh ke belakang. BIRK. Jadi canda di garam. Yuk, lanjut. Nomor 10 nih, yang di tengah bawah. Ada yang tahu nggak? Akrib siapa? Akrib. Petra Kids. Petra Kids, siapa Petra Kids? Ripka. Oh, Kakak udah jawab duluan tuh, Kak. Ripka. Benar. Betul, Ripka. Yang nomor 11 apa sih? Siapa sih? Rifti mau jawab? Nomor 11. Marvel tahu apa tuh? Esa. Iya. Pinter loh. Hebat. Masih ada. Coba sekarang nomor 17. Siapa 17? Sini. 17. Apa nih? Kaleb. Apa tuh? Siapa tuh? 17. Kaleb. Kayaknya ada ya nama kakaknya di grup Petra Kids ada ya? Ada nih, ada. Siapa ya? Siapa nih yang mau jawab nih? Ini tahu? Elsa tahu? Tidak tahu, Kak. Rael, siapa Rael? Apa ya? Ada K-nya depannya ya. Kaleb. Kaleb. Nah, itu Kaleb juga tokoh Alkitab. Oke, sekarang nomor 15. Coba 15. Una Raffi. Siapa tuh Una Raffi? Udah Raffi ada kata. Ini Una Raffi siapa? Ayo, ini seorang raja. Ayo siapa? Ayo, raja. Firaun, Kak. Firaun, benar. Coba dilihat lagi ya selanjutnya. Nih, Nah, sekarang yang tengah deh, yang tengah siapa? Salomo. Salomo, Kak, yang tengah. iya benar Salomo. Salomo. Kalau yang paling kanan siapa? Yang ini ya? Iya, paling kanan. Yang belakangnya Yesaya. Jangan. Oh, yang dari Petra Kids sebelumnya. Hebat, Laila hebat. deh, Kak. Oke, tepuk tangan dulu semua. Wah, hari ini semuanya dengerin baik-baik. Oke, sebelum kita berpisah, semuanya foto bareng dulu yuk. Coba nyalain kameranya yuk. Kita mau foto bersama dulu. Coba kasih gaya yang terbaik. Senyum semuanya, jangan ada yang cemberut. Yuk, senyum, senyum, senyum. Tuh, Putri Liv nih udah bergaya tuh. 1, 2, 3. Senyum lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Have a great day. Semoga besok siapa udah masuk sekolah? No. Siapa yang udah masuk sekolah besok? Ada ya? Udah masuk sekolah.
Siapa yang liburnya jadi diperpanjang sampai tanggal 12? Ada nggak? Ada juga ya. Seru banget ya liburnya panjang. Oke deh. Semuanya harus semangat ya menjalani harinya. Bye-bye. Sampai kita ketemu lagi. See you. Thank you.